Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Suara Wibana Jayalah Seman Saka. Oke, selamat pagi Bu Setio. Selamat pagi Pak. Kembali bersama saya Soekarno. Kami ingin menggali lebih jauh terkait dengan tugas tambahan panjenengan di koordinator lomba Olimpiade Sains. Oke. Bu Setio, program panjenengan, rencana jenengan untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di SMA Negeri 1 Kayen ini terkait dengan Olimpiade Sains, gambarannya seperti apa? Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, dimulai itu sebenarnya sejak mulai mereka mendaftar ke SMA Kayen. Kemudian kalau lewat jalur prestasi kita tandai, setidaknya kita tandai anak-anak yang di SMP-nya atau MTS-nya sudah memiliki prestasi di bidang KSN. Kemudian di acara masa orientasi kita mengenalkan, memperkenalkan kepada peserta didik baru tentang KSN apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Kayen. Ada 9 mapel Bapak. Kemudian disosialisasikan kepada siswa baru dengan dikemas semenarik mungkin agar anak-anak juga tertarik dengan program KSN kami. Setelah mereka menjadi siswa, dimulai dengan penjaringan dulu. Penjaringan minat dan bakat. Jadi mereka minatnya apa? Sesuai mapel yang mereka minati. Mendaftar, kemudian diseleksi. Seleksi oleh guru pembimbing masing-masing dengan memberikan tes dan terjaringlah sekelompok tim KSN Seman Saka. Seperti itu. Kemudian setelah itu program saya dari awal adalah kita memasukkan KSN, bimbingan KSN itu ke ekstrakurikuler. Jadi sudah dimulai sejak awal itu ada ekstrakurikulernya. Jadwal yang membuat guru pembimbing, dia bisanya hari apa, 1 minggu sekali. Kemudian kalau sudah semester 2 nanti baru pembimbingan secara intensif. Seperti itu. Okay. Selama berarti identifikasinya mulai dari anak-anak masuk ya, anak masuk itu, anak masuk diidentifikasi, kemudian nanti fashionnya anak itu di mana gitu ya. Terus selama ini prosesnya itu diambil dari sekian anak, ketika bisa ada lebih yang dibutuhkan. Itu formasinya bagaimana? Jumlahnya berapa? Kapan itu dilakukan? Kalau untuk jumlah yang mau mengikuti ekstra itu bebas Bapak. Oh, tidak ada batasan? Tidak ada batasan, karena kami memberikan kesempatan semua anak ya, pemerataan, agar kalau memang minat di fisika misalnya, mereka bisa mengikuti ekstra fisika. Tapi ketika nanti ke KSN, ke lombanya, itu ada penjaringan kembali. Karena maksimal satu tim itu atau satu sekolah hanya 5 orang. Oh, 5 orang per mapel? Per mapel, seperti itu. Oh gitu. Terus kemudian proses saya kan, misalnya saya sebagai siswa, saya ikut dari awal kelas 10. Nah, ikut bimbingan KSN misalnya. Jumlahnya teman-teman saya itu lebih dari 5. Berarti ini kan diseleksi. Konsepnya kan begitu. Diseleksi kembali. Kalau saya enggak ikut seleksi, terus bagaimana tindak lanjutnya? Ya, anak-anak tetap mengikuti pembimbingan di ekstra, Pak. Gitu. Kebutuhannya untuk apa? Untuk minat dan bakat anak. Nggak apa-apa kan, tidak ada salahnya ketika anak tidak ikut lomba, tapi dia tetap ikut belajar di ekstra KSN itu, untuk dia bermanfaat untuk dia sendiri atau nanti lomba di akademik, event-event yang lainnya. Gitu ya. Berarti memang ada fashion, kalau dia tidak menjadi duta sekolah bahasanya, tetap akan mengikuti ada program lain, yaitu dari universitas-universitas tadi yang istilahnya temporer ya. Tapi itu sudah terjadwal ya?
Untuk ekstranya sudah terjadwal. Punya dokumen lengkap ya? Iya, insya Allah ada. Dari tadi ada identifikasi terkait dengan apa-apa proses yang akan dilakukan untuk mengantar anak-anak itu menjadi duta sekolah kita itu. Nah, dari 6 mapel itu sumber 9 ya, 9. Sumber daya yang ingin panjenengan libatkan atau ingin panjenengan gali itu apa saja? Kalau sumber daya untuk pembimbingnya, kita menggunakan guru mapel di SMA 1 Kayen. Satu mapel ada 2 guru Bapak, 2 pembimbing. Untuk jadwal bimbingan menyesuaikan jadwal Bapak Ibu guru masing-masing. Kalau pembimbing dari luar belum, tapi mungkin kalau Bapak mengizinkan atau ada rencana mengambil bimbingan dari guru luar. Kalau menurut panjenengan pembimbingan dari luar dengan pembimbingan dikolaborasi dengan dari dalam sudah pernah ada evaluasi atau enggak? Atau gambarannya panjenengan gimana? Untuk evaluasi kebetulan saya 2 tahun ini menjadi tugas sampiran saya sebagai koordinator lomba ini. Sebelum di 2 tahun itu pernah ada pembimbingan kolaborasi dengan luar. Itu ya hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal. Iya, lebih maksimal. Dan setelah itu tidak ada lagi untuk kolaborasi pembimbingan dari luar. Kenapa? Kurang tahu Bapak. Oh gitu. Iya. Dan untuk ini rencana panjenengan untuk memaksimalkan potensi anak-anak kita? Ya, untuk memaksimalkan kalau untuk sumber daya yang ada berarti pembimbingan intensifnya dengan guru mapel. Tapi kalau untuk pembimbingan dari luar itu di luar kuasa saya ini Pak. Nanti tapi kan panjenengan punya rencana? Punya rencana untuk dengan pembimbing luar. Gitu, terus setelah ini nanti ASTS setelah Lebaran bisa dimulai pembimbingan secara intensif. Biasanya sudah terfokus pada silabusnya KSN, latihan soal secara intensif, anak-anak di blok. Jadi selama pembelajaran 1 hari diambil berapa jam nanti 4 jam atau 5 jam mereka di karantina khusus pembelajaran KSN. Dimulai kapan itu? Dimulai rencana setelah mereka ASTS, tes sumatif tengah semester. Berarti otomatis setelah Lebaran. Mulai bulan April. Bulan April pelaksanaannya kapan itu? Juni Pak. Juni, April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Berarti kira-kira ada 2 bulan ya. Ada estimasi waktu 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan itu sudah diprogramkan. Sudah diprogramkan, ada agenda timeline-nya. Timeline sudah ada nggih? Itu kemudian untuk mengupgrade keilmuan Bapak Ibu guru kan ketika mengajar di KSN itu kan beda. Butuh PD. Panjenengan punya enggak rencana untuk mengusulkan bahwa Bapak Ibu nanti yang akan membimbing KSN itu ada pelatihan terlebih dahulu? Rencana ada. Rencana ada. Semoga dapat dukungan. Oh gitu. Dukungan dari berbagai pihak. Dan ada kesempatan. Dan untuk jalurnya nanti baru mau cari informasi. Oh, baru mau cari informasi. Maunya itu kapan? Ya nanti setelah ASTS ini, setelah PSAJ, anak-anak ASTS. Padahal tadi kan setelah pembimbingan itu pembimbingan. Intensif, nah, apakah berbareng? Dibarengkan begitu? Nah itu, kalau dari panjenengan ketika dibarengkan antara guru pembimbingnya dengan anak-anak ini menjadi masalah enggak? Kemungkinan jadi masalah, tapi karena pembimbingannya 2, nanti bisa bergantian. Oh, bisa bergantian. Oh, berarti di saat momen-momen itu kemungkinan panjenengan
sudah membuat roadmap itu untuk mengusulkan. Ini kan panjenengan punya rencana kan diusulkan nanti pada pengambil kebijakan. Berarti sudah ada rencana ya, ada timelinenya sudah ada ya. Terus termasuk nanti sumber daya yang akan dilibatkan itu siapa saja. Nah itu kan sudah terekam semua dalam bentuk pengajuan yang secara tertulis atau baru konsep. Baru konsep. Baru konsep. Lah, untuk menjadi yang tertulis itu kapan? Insya Allah secepatnya direalisasikan. Ada timelinenya? Ya sebelum pelatihan intensif itu atau mungkin nanti berbareng. Berapa durasinya, berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan? Untuk Bapak Ibu guru dulu. Pelatihan untuk Bapak Ibu gurunya. Yang panjangan rencanakan. Yang angan-angan saja, perkara saja. Nanti realisasinya. Iya, realisasikan gitu. Ya mungkin 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ditarik garis dari April. Dari April atau dari Juni? Garis mundur. Oh, garis mundurnya ke Juni. Oh gitu. Dari Juni pada saat pelaksanaan ditarik 1 bulan. Oh ya, depannya Juni berarti April. April nih. April. Kalau misalnya di pelaksanaan KSN itu di bulan Juni tanggal 10 Juni berarti sebelum 10 Juni berarti Mei sebelum 10. Iya. Oh gitu. Berarti April berarti tanggal sebelum 10 itu berarti kan bisa Maret. Iya. Bisa April sebelum tanggal 10. Iya, kalau Maret kan otomatis nggak bisa ya. Berarti April sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 itu panjenengan bisa memastikan enggak tanggalnya itu. Karena nanti kan panjenengan membuat proposal kan. Iya. Untuk proses pengajuan untuk kalau SK sudah ya. SK sudah, tinggal nanti proposal untuk proses sumber daya yang harus dibutuhkan atau yang harus dicukupi. Misalnya apa? Berarti kan perlu proposal itu. Nah, perlu juga ada timeline, jadwal yang mengarah pada pelaksanaan itu. Okay, siapa yang harus terlibat juga. Ya, terus hari-harinya itu sudah tercatat belum? Untuk secara tertulis belum, baru konsep dulu. Nah itu nanti untuk dari konsep dituangkan ke tertulis itu kira-kira kapan? Insya Allah di awal April. Awal April nih. Awal April. Kenapa harus awal April? Kenapa tidak di bulan Maret ini? Di bulan Maret ini masih tersisa tanggal berapa hari kerjanya, Pak? Iya. Maksudnya kan ketika nanti anak-anak sudah main di bulan April, berarti kan perencanaan sudah matang. Ya, diusahakan. Ini kan masih ada waktu 2 hari ya. Hari ini dan ada matahari kan? Matahari efektif ya untuk kita yang bekerja. Nah, dalam waktu 4 hari ini berarti deadline tanggal 18 itu 17 sudah selesai belum? Diusahakan selesai ya, tanggal 17 itu ya. Oke, sehingga nanti kita bisa memfasilitasi pada saat anak-anak itu main berarti sudah terkonsep dengan baik. Nah, harapan panjenengan dengan menjadi koordinator KSN itu apa? Harapan saya mewujudkan sebuah tim KSN sekolah yang berkarakter, berprestasi dan berdaya saing. Insya Allah di daerah berkarakter, berprestasi dan berdaya saing. Oke. Menurut panjenengan SMA Negeri 1 Kayen bisa berprestasi sampai di tataran mana? Selama ini sampai kabupaten, sampai provinsi. Kalau nasional belum. Panjenengan punya mimpi nggak? Punya mimpi, tetap punya mimpi. Tetap punya mimpi sampai nasional. Menurut gambaran panjenengan berarti untuk sampai ke nasional masih memungkinkan ya anak-anak kita ya?
tetap harus ada harapan dan ada motivasi. Berarti kan perlu didukung oleh perencanaan yang matang. Kemudian ada timeline di tahun ini kita sampai di mana? Sampai ada pemetaan, sudah ada pemetaan enggak? Mapel-mapel mana yang memungkinkan untuk bisa lanjut dan mapel mana yang memang tidak bisa lanjut dari segi parameter yang banyak? Sementara belum. Iya. Nah ini panjenengan mau membuat parameter itu enggak? Iya. Kapan? Secepatnya ya, bersamaan dengan program-program yang tadi. Setelah pembimbingan dilihat kan nanti di dalam pembimbingan ada tryout-tryoutnya juga. Ya, nanti hasil tryout-tryoutnya itu dievaluasi. Kita kira-kira kuatnya di mapel apa? Kuatnya di mapel apa? Ya. Berarti ada kerjasama dengan guru pembimbingnya. Ya. Nah, kalau itu nanti timelinenya adalah di bulan Juni, padahal pembimbingan di bulan April, schedule jenengan di mana untuk evaluasinya? Di akhir April atau di awal Mei? Di akhir April. Jadi pembimbingan intensif, kemudian tryout di akhir April, nanti hasil tryoutnya dievaluasi. Tryoutnya itu berapa kali yang direncanakan? Direncanakan tryoutnya itu saya kembalikan ke guru pembimbing masing-masing, ya minimal 2 kali minimal atau 3 kali. Dari koordinator itu memberikan saran minimal 3 kali. Ya. 2 atau 3? 3. Nah 3 itu ya. Dengan pertimbangan apa? 3 kali dengan pertimbangan yang pertama untuk evaluasi, ya untuk pematangan lagi, dan itu tryout secara terstruktur, tapi setiap hari kan mereka tetap latihan intensif, latihan soal-soal. Atau kalau guru pembimbingnya mau setiap seminggu sekali ada tryout atau ada latihan soal terstruktur juga tidak apa-apa. Oh gitu. Ya. Berarti untuk pemetaan. Iya, yang awal dulu. Ya. Ini yang kuat di mapel apa gitu. Jadi selama ini belum pernah mengadakan mappingnya mapel apa yang kuat, itu belum. Gitu. Berarti nanti panjenengan punya rencana nanti ada 3 kali tryout yang setiap tryout itu nanti akan dievaluasi. Tryoutnya itu bareng atau berbeda? Berbeda. Saya kembalikan ke guru pembimbingnya sendiri-sendiri. Karena jadwal antara guru pembimbing yang satu dengan yang lain itu kan kesibukannya beda-beda. Kita lanjutkan Bu, tadi kan sampai di kelas 12 kan sudah off, sehingga panjenengan bisa mengidentifikasi guru-guru mana yang tidak mengajar. Nah, otomatis kan ada perencanaan panjenengan bahwa nanti yang untuk mengajar KSN itu kan diberi kelas yang kelas 12. Ada pemikiran seperti itu, ada enggak? Belum, Pak. Belum. Karena untuk pembagian jam dan pembagian kelas itu kewenangan penuh di kurikulum. Tidak ada intervensi dari siapa, dari koordinator. Tapi ini ide yang sangat bagus Pak dari jenengan seperti itu. Ya, biar nanti tahun depan mungkin bisa diusulkan untuk seperti itu, nanti biar bisa fokus ya Pak, setelah anak-anak selesai PSAJ, gurunya bisa fokus ke anak-anak KSN. Dan ini beberapa gurunya memang guru kelas 12, tapi masih punya tanggungan juga di kelas 11 atau kelas 10. Berarti kan ada rencana panjenengan untuk mengusulkan ke kurikulum nanti bahwa Bapak Ibu guru yang nanti mengajar KSN itu diberi lebih banyak di kelas 12 sehingga bisa saya lebih baru fokus. Kepikiran kali ini. Oh gitu. Terima kasih. Berarti ada rencana ke sana ya? Baru kepikiran dari jenengan gitu. ini. Sehingga waktunya lebih longgar. Iya. Nah. Kemudian untuk penempatan Bapak Ibu guru yang mengajar KSN itu pripun prosesnya sehingga menemukan Bapak ini menjadi pengajar KSN, Ibu ini menjadi pengajar KSN. Pripun itu? Ya, nah saya kalau itu tidak dari saya, dari Wakakurikulum. Oh gitu. Iya. Yang diberi tugas sampiran sebagai pembimbing KSN. Oh gitu. Iya.
Nah, selama ini panjenengan ada usaha untuk mengusulkan enggak? Belum pernah. Oh, belum. Belum pernah ada usaha. Rencana? Dengan kondisi gambaran seperti itu? Ya mungkin tidak mengusulkan, tapi sharing saja. Ibu ini, bapak ini, seperti ini, ngoten mawon. Karena panjenengan penanggung jawab. Iya. Nah, otomatis kan ada progres. Iya. Ada evaluasi, ini loh yang cocok. Iya. Ini yang cocok. Berarti sudah ada gambaran kan. Tapi pengambil kebijakan tetap pada bakal kurikulum. Okay. Tapi kan ketika panjenengan mengusulkan, diusulkan, kemudian diketahui oleh kepala sekolah, otomatis kan menjadi rekomendasi untuk kurikulum. Kurikulum. Iya. Berarti dari saya dulu ke kepala sekolah, baru ke kurikulum. Oke. Ya, selama ini belum pernah seperti itu. Oh gitu. Iya. Berarti kan ada progres itu. Iya, ini ada ide yang baru. Oh gitu. Iya. Jadi kan ada progres nih. Iya. Jadi idenya nanti berarti semua konsep panjenengan yang mengkonsep dari identifikasi tersebut termasuk pemilihan siswa murid ya, termasuk pemilihan bapak ibu guru pembimbing itu kan dari koordinator. Kemudian diusulkan ke kepala sekolah, ketika itu nanti direview, kemudian dia turun ke kurikulum. Oh gitu ngoten nggih. Berarti kan konsep gambaran jenengan kan jelas itu. Terus turun ke SK pembagian tugas. Nggih. Harusnya kan begitu, Bu. Iya. Ngoten nggih. Jadi ada timeline yang harus dilalui. Suatu pencerahan yang baru ini. Terima kasih. Sehingga panjenengan punya kewenangan. Karena ada kalau seperti ini kan kewenangan panjenengan kan terbatas. Kurikulum bisa mengelak karena panjenengan belum punya data resmi tidak ada identifikasi secara resmi. Oh gitu. Nah, berarti kapan itu dilakukan? Berarti bisa untuk tahun pelajaran depan nih Pak. Ya ini kalau untuk draft SK pembagian tugas biasanya kan Mei, berarti sebelum Mei. Sebelum Mei. Panjenengan sudah punya rencana termasuk kelas 12 itu yang direkomendasikan. Itu berarti ngasih di kelas 12. Karena timelinenya kan jelas di bulan Juni lah. Kalau enggak Juni ya Mei di antara itu. Sehingga kita bisa memprogramkan itu. Terus harapannya apa Bu dengan kondisi yang jangan rencanakan mulai dari tahap perencanaan ini kan berarti hal yang baru tadi ya. Mulai perencanaan, perekrutan siswa atau murid itu sampai nanti perekrutan guru, sampai nanti ada evaluasi progres dari guru itu rencana panjenengan yang dikonsep untuk siswa jelas nggih. Kalau yang guru untuk menentukan ini pembimbing A, pembimbing B, panjenengan punya ide enggak untuk sampai saya menemukan guru ini? Rencana panjenengan kayak apa? Rencana saya untuk memilih pembimbing dilihat dari selain KSN biasanya kan ada yang temporer ikut yang universitas atau ajang apa itu beberapa guru memang menonjol untuk mengajukan dan membimbing anak di situ. Itu yang pertama. Kemudian bisa dari umpan balik anak-anak lebih suka diajar pembimbing siapa gitu. Kalau biasanya kalau untuk di SK memang satu orang pembimbing, tapi untuk kesehariannya beberapa, bisa 2, bisa 3. Sini kan bisa bentuk satu tim. Kalau ekonomi itu biasanya ya semuanya ikut membimbing gantian, tapi yang di SK kan itu satu pembimbing. Menurut panjenengan hal seperti itu sudah sesuai dengan konsep panjenengan di perencanaan? Iya. Begitu ya. Jadi nanti kan bisa jadi antara yang untuk KSN dengan yang untuk lomba insidental itu pesertanya juga bisa berbeda, pembimbingnya juga bisa berbeda. Oh gitu ya. Tapi sudah terprogramkan ya. Ada. Selama ini ketika ada lomba yang insidental itu masuknya ke Bapak Ibu guru pembimbing yang dipilih oleh kesiswaan, karena biasanya kan notnya kan dari kesiswaan itu lewat panjenengan atau langsung ke gurunya? Langsung ke gurunya baru ke saya.
Oh gitu. Iya, pemberitahuan ke nah, saya. Seharusnya pripun? Ya, seharusnya ke saya dulu, baru ke guru. Oh gitu. Iya. Berarti panjenengan punya program itu ya? Iya. Berarti semua kegiatan tidak hanya KSN, berarti harus muaranya pada koordinator di lomba akademik, akademik kan. Nggih. Itu. Nah, berarti ada yang miss ya selama ini. Iya. Sehingga nanti ke depan harapannya panjenengan pripun dengan kondisi miss tadi? Ada bingkai-bingkai yang harus dilewati. Ya, dikembalikan lagi ke yang pertama kan memang dispo dari kepala sekolah, kemudian kesiswaan, ke koordinator, baru turun ke guru mapel. Walaupun ya tidak kewenangan saya secara penuh menunjuk guru mapel, karena yang melakukan pembimbingan, yang tahu anak itu dari guru mapel. Jadi ya dimaksimalkan MGMP kecil, guru ekonomi, siapa yang bisa artian di sini ada waktu, ada ya selolah Pak, karena kita kan sebagai guru juga administrasinya, tugasnya yang lain juga banyak. Ya di momen itu siapa yang paling bisa untuk menghandle lomba itu? Paling bisa. Iya. Paling bisa atau paling mampu? Nah, ya paling bisa dan paling mampu. Dan paling ada waktu juga. Iya. Berarti kriterianya untuk menyerahkan itu berarti ada tadi mampu. Terus ya, ada waktu ya, terus bersedia tentunya. Oke. Berarti ada tahapan yang harus dilewati. Iya. Nah, ke depan berarti harapan Bu Setio itu ketika ada proses lomba, baik itu nanti yang terkait dengan temporer atau yang sudah terprogramkan di pemerintah, misalnya KSN, itu berarti harus ada tahapan-tahapan gitu ya. Iya. Tahapan mulai dari prosesnya menjaring anak sudah dipersiapkan dari awal, kemudian untuk siapa yang harus membimbing sudah direkomendasikan, ada planningnya gitu ya. Karena yang untuk lomba akademik yang temporer itu tidak hanya mapel-mapel yang di KSN kan, ada lomba mapel yang lain juga. Oh gitu. Okay. Berarti semua lomba begitu ya, semua lomba akademik. Okay. Nah, itu wilayahnya. Berarti panjenengan sudah punya rencana program itu bahwa kegiatan yang lomba temporer dan lomba yang KSN terjadwal itu bisa ada lainnya gitu. Iya. Sudah terbukukan? Belum. Kalau terbukukan belum. Oh, sudah iya. Baru ide-ide. Iya. Berarti kan perlu penajaman karena itu saya biasanya saya itu sudah jadi dalam bentuk proposal. Gitu. Saya tanda tangan. Ya, mestinya kan yang harusnya pripun? Harusnya tidak jadi proposal dulu kan? Iya. Konsepnya dulu, anaknya siapa, di mana, bentuknya apa, kapan. Berarti panjenengan ada verifikasi kan gitu. Iya. Kenapa anaknya yang dipanggil kan gitu. Iya. Itu berarti termasuk PR kita ya. Iya. Ada yang penting kan ada tertulis itu, sehingga ketika terdokumentasikan itu nanti mudah untuk pelacakannya. Kemudian sampai hasilnya. Selama ini kan untuk pelaporan hasil tidak pernah sampai ke saya. Oh, tidak sampai juga ya? Oh, tidak sampai. Belum sampai. Mungkin kesiswaan langsung, tidak melalui koordinator. Padahal panjenengan yang bertanggung jawab di subbidang itu. Oke, saya review kembali Bu Rini, berarti Bu Setio, bahwa untuk koordinator lomba itu memang ada timeline yang harus dilewati, ngaten nggih. Terjadwal mulai dari proses perekrutan peserta dari kelas 10 mulai sampai di pertengahan kelas 11 nggih, mana nanti di kelas 10 dan kelas 11 nanti akan diambil mana yang menjadi duta sekolah. Yang tidak tadi berarti akan diikutkan di lomba-lomba yang temporer. Kemudian untuk proses pemilihan pembimbing tadi kan sudah direncanakan mulai dari awal perekrutan itu untuk
dikomunikasikan kepada kepala sekolah untuk direkomendasikan kepada pengatur jadwal pembagian tugas itu, sehingga nanti proses di kelas 12 selesai, Bapak Ibu pembimbing itu bisa fokus. Kemudian tadi perencanaan ada pembimbingan dari pembimbing dari sekolah untuk istilahnya pelatihan ya, untuk menguatkan kembali itu. Demikian juga kalau memang ada anak-anak yang masih memungkinkan, kemudian nanti akan dilatihkan juga. Jadi terlepas dari itu ada proses tadi yang harus dilewati, bahwa di bulan April anak-anak sudah mulai di camp ya, bahasanya di camp gitu deh. Di karantina itu dengan ada evaluasi selama karantina ada 3 kali evaluasi atau tryout ya. Nanti bagian mana yang kuat, yang kuat ini ditambah kuatkan, itu menjadi andalan sekolah gitu ya. Nah, mungkin pembimbingan dari luar juga. Oke, sehingga terus yang terakhir tadi bahwa semua proses itu muaranya melewati dulu dari koordinator lomba sains kan gitu. Tidak langsung dari WKS ke apa namanya ke kantor nih. Oke, terima kasih Bu Setio atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.